Ya, shalom. Kekasih Tuhan, dalam Matius 6 ayat 33 dijelaskan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu sebenarnya ungkapan Tuhan Yesus yang mengekspresikan kerinduan hati Bapaknya dari zaman perjanjian lama bahwa Tuhan itu harus jadi pusat dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Dengan mencari dahulu kerajaan Allah, itu berarti kita memprioritaskan Dia. Kan nggak mungkin toh sesuatu yang tidak menjadi prioritas dalam hidup kita tidak kita cari. Anda mencari sesuatu yang terutama, itu yang dirindukan Tuhan adalah biarlah Tuhan yang menjadi yang terutama dalam kehidupan saudara. Nah, di dalam Bilangan pasal 7 ayat 89 sampai Bilangan pasal 8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4 dijelaskan di sana. Dari ruang-ruang Maha Kudus, dari atas tutup pendamaian tabut perjanjian itu, Allah tuh berfirman langsung kepada Musa supaya Harun membuat kandil, supaya membuat kaki dian, ya, supaya membuat pelita. Hanya kandil itu yang terbuat dari emas murni. Itu punya pengertian bahwa kehidupan Yesus harus ada dalam kehidupan setiap kita untuk menyampaikan kemurnian hatinya bagi orang-orang di sekitar kita melalui kehidupan kita, Bapak Ibu. Dari tabut perjanjian itu Allah berfirman membuat sebuah kandil, bahwa ada 7 pokok ya Bapak Ibu dalam kandil itu seperti gambar ini. Ya, di tengah-tengah itulah pribadi Yesus sebetulnya, di mana 3 kiri 3 kanan arah lampunya mengarah kepada tengah, kepada Yesus. Itu bicara tentang bagaimana kerinduan Tuhan. Dalam Wahyu pasal 1 dijelaskan di sana, kaki dian itu adalah bagian tengah, itulah pribadi Yesus. Anda bisa baca di Wahyu pasal 1. Dijelaskan di sana bagaimana Tuhan merindukan sesuatu yang indah terjadi dalam kehidupan kita ketika Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Inilah pesan Tuhan yang tersampaikan dari ruang Maha Kudus, dari atas tutup pendamaian, bahwa Musa harus membuat kandil di mana seluruh pelita-pelita itu menerangi bagian depan. 3 pelita kiri dan kanan mengarah kepada pelita yang ada di tengah. Itulah pribadi Yesus. Allah rindu Yesus menjadi pusat dalam kehidupan saudara dari ayat ini. Ingat baik-baik, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian waktu mereka di loteng Yerusalem, ya, waktu mereka melihat bagaimana Yesus mati pada waktu itu, pada hari ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dan diam di tengah-tengah mereka, padahal di gedung dan di tempat yang sangat tertutup pada waktu itu. Tuhan ada di tengah-tengah mereka dan memberikan salam damai sejahtera. Kalau Yesus ada di tengah-tengah hatimu, Bapak Ibu, maka damai sejahtera akan selalu Dia berikan bagi kita. Jangan masalah menjadi pusat hidup saudara. Jangan uang menjadi pusat hidup saudara. Orang kalau menjadikan uang sebagai pusat hidupnya, dia akan pelit. Dia nggak akan pernah ngasih perpuluhan. Dia nggak akan pernah peduli orang lain. Dan nggak peduli pekerjaan Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi pusat dalam hidupmu, damai sejahtera ada dalam hidup kita untuk melakukan kehendak Allah. Sehingga kita menjadi orang yang murah hati. Dalam Wahyu pasal yang ke-7 yang Yohanes tulis, di sana dijelaskan bagaimana dia melihat anak domba Allah berdiri di tengah-tengah tahta. Wow, luar biasa. Dari perjanjian lama dijelaskan bahwa Allah rindu supaya Yesus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Di perjanjian baru praktek nyata bagaimana orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka sebagai pusat hidupnya mengalami terobosan yang luar biasa. Lihat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6 bagaimana Petrus dengan Yohanes ketika menjadikan Yesus sebagai pusat hidupnya, dia punya otoritas di mana dia bisa membangkitkan orang lumpuh, bisa berjalan. Dia berkata, emas dan perak tak ada padaku, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dengan otoritas daripada Allah dalam hidupnya diberikan kepada Tuhan lewat Petrus sehingga kuasanya nyata. Mari belajar lewat video ini, arahkan hidup saudara kepada Tuhan, karena Tuhan sangat rindu. Dalam Roma pasal 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itulah gambaran daripada kandil di perjanjian lama. 3 lampu kiri, 3 lampu kanan, arah lampunya mengarah ke tengah kepada Yesus. Itu bicara kehidupan saudara, merindukan Tuhan ada dalam saudara. Kalau 3:23 dikatakan, apapun yang kamu lakukan dan segala sesuatu yang kamu kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Nah, kalimat itu kalau bukan Yesus yang di pusat dalam hidup kita, kepada siapa kalimat itu diucapkan? Hanya kepada orang yang Yesus menjadi pusat dalam hidupnya. Di sana dijelaskan bahwa sungguh Dia akan menjadi objek utama dalam hidupnya. Semua yang dilakukan hanya untuk Tuhan. Tuhan memberkati.